في كتاب الله قلبي صار حي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan sama-sama kita hormati Bapak Komjen, Bapak Heru Hartanto Subolo. Mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan istiqomah dalam mengemban tugas, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang sama-sama juga kita hormati, insyaallah dimuliakan Allah, Presiden Iqra yang malam ini diwakili oleh pejabat sementara PLT karena presidennya sedang pulang ke Indonesia. Selama ini di Indonesia saya tahu Iqra ini Iqra 1, Iqra 2. Banyak presidennya di Australia. Dan programnya bukan hanya belajar membaca Al-Quran, tapi lebih luas daripada itu. Itulah maka Allah menyuruh kita sering jalan-jalan. Fasiru fil ardh, berjalanlah di atas muka bumi supaya cara pandang kita lebih luas, lebih banyak pengetahuan. Lalu kemudian malam ini pula hadir beberapa tokoh kita, diantaranya Dr. Tengku Khalidin Yaakob. Kemudian juga ada bersama kita Dr. Amin Hadi. Hanya 3 orang ini yang saya sebut karena baru 3 ini yang memberi kaki nama. Jadi itu yang saya ingatkan. Yang lain sebagaimana biasa saya sebutkan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya diberitahukan ada protokoler sederhana. Malam ini Ustadz nanti akan makan bersama Bapak Komjen. Duduknya harap diatur, pembicaraan juga, karena Ustadz selalu ngomong tidak pakai protokol. Dan cara makan juga diatur, mulut jangan dibuka lebar-lebar. Karena sempat grogi juga. Ternyata Pak Komjen mengatakan selama di Washington beliau selalu menyaksikan saya di YouTube. Jadi ucapan beliau itu membuat saya agak tegas. Saya selalu begitu. Ketika di Sabah, Ustadz nanti sore akan makan bersama Sultan Sabah. Ya, nanti duduknya begini, ngomongnya begini, manggil namanya pun diajarkan semua. Begitu ketemu Sultan Sabah, dia senyum, dia ketawa, dia katakan kami setiap habis sholat subuh selalu melihat Ustadz di YouTube bersama istri saya. Alhamdulillah. Jadi ternyata YouTube itu membuat hubungan kita yang kaku menjadi lebih santai. Jadi kalau ada orang dengan YouTube justru melihat saya tidak santai, berarti tidak nonton sampai selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita malam ini membangun komunitas Muslim Indonesia yang peduli terhadap Indonesia dan Australia. Jadi ada 7 tahap. Baik, jadi minta pindah, dan kita dalam hidup ini pindah itu biasa. Kita di belakang masalahnya. Alam takun ardullah wasi'atan. Apakah engkau tidak tahu bahwa bumi Allah itu luas? Fatuhajiru biha, maka berpindah-pindahlah kamu di atas sana. Membangun komunitas Muslim Indonesia peduli pada Australia dan Indonesia. Saya tidak boleh keluar dari 7 kata. Kalau keluar, tolong beritahu.
Caranya bisa macam-macam. Bisa dengan memberikan kartu atau kaos atau tanda-tanda atau batu untuk menjaga agar pembicaraan ini fokus. Yang pertama, membangun, dan waktu disediakan untuk saya mempresentasikan ini 60 menit. Lebihnya kita akan seperti yang disampaikan Pak Panjen tadi, pepatah Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi saya mendapatkan yang new edition, di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Berkodak itu bahasa kampung kami berfoto. Jadi kata kunci yang pertama, membangun. Tentu ketika membangun itu kita mengalami berbagai kesulitan. Pertama, mencari tanahnya. Lalu kemudian di mana nanti fondasi ini dipakai. Ada meletakkan batu pertama. Dan saya sudah beritahukan ke beberapa jamaah, kalau membangun masjid, tolong jangan lagi saya diajak meletakkan batu pertama. Karena beberapa masjid yang saya letakkan batu pertama sampai sekarang tidak selesai. Ada satu masjid di Pekanbaru namanya Masjid Raudhatus Shalihin. Sejak saya letakkan sampai hari ini tidak selesai, dan saya belum pernah lewat di depan jalan itu. Saya trauma. Jadi saya buat konsep baru agar masjid-masjid siapkan saja masjid itu, setelah nanti agak selesai baru undang saya peletakan keramik terakhir. Jadi agak indah gitu. Lalu kemudian dia tidak terdiri dari satu unsur. Ada fondasi, ada tiang, ada atap, ada lantai, ada dinding, ada yang perangkat lunak, ada yang keras. Dan ketika membangun ini kita perlu banyak orang. Ada yang tukang, ahlinya bidang lantai saja. Ketika kita minta dia pasang atap, itu bukan spesialisasi saya. Jadi kita memerlukan banyak orang. Begitu juga dengan membangun komunitas ini. Ada yang ahli dalam bidang manajemen, ada yang ahli dalam bidang, dia mungkin bicara tidak bisa, tapi dia lebih banyak action. Ada yang memang bicara, memang itu bagian dia diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal membangun ini sama seperti jari yang diberikan Allah dengan berbagai macam bentuk. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kurus. Itu semua dibuat Allah berbeda supaya kita berdinamika, supaya ada sinergitas di antara kita. Maka dalam membangun komunitas ini juga diperlukan banyak elemen. Ini ditunjukkan Nabi Muhammad SAW. Ada orang tua yang santun, namanya Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang tegas. Idza masya asra, kalau berjalan dia kuat, cepat. Wa idza daraba aujah, kalau dia menyempeleng, pukulannya keras. Wa idza takallama asma, kalau dia bicara suaranya lantang. Itu adalah Umar bin Khattab. Ada anak muda yang otaknya cerdas, luar biasa, diangkat sebagai penasihat. Dia adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi ada orang yang tidak muda tapi kayanya luar biasa. Dia adalah Utsman bin Affan. Ketika ini semua bersinergi, insya Allah kita bisa membangun sebuah komunitas. Tapi yang namanya bangunan tidak semua mesti tampil ke depan. Kita ambil dinding dan tiang. Justru yang kelihatan tampil ke depan, yang paling lunak, yang paling lembut, dan yang paling tidak berperan. Siapa dia? Yaitu cat. Yang paling keras justru besi dan kerikil justru dalam. Bayangkan kalau besi ingin menampakkan diri keluar. Dan itu banyak di tempat kita, masjid-masjid yang belum selesai, memang besinya keluar semua. Tapi ketika kita melihat bangunan dinding tiang di sekitar kita, justru yang tampil ke depan yang paling lembut dan yang paling tidak berperan, dialah cat. Dan dengan legowo, dengan rendah hati, besi dan kerikil berkata, wahai cat, wahai yang paling lembut, wahai yang paling lunak, engkaulah di luar, biarlah kami di dalam. Begitu juga dengan diri. Yang paling lembut, yang paling tidak berfungsi, yang paling sedikit perannya, kulit, bulu, justru malah bulu yang keluar. Bulu mata, bulu tangan,
bulu rambut, bulu kaki. Justru yang paling berperan jantung dia di dalam. Bayangkan kalau jantung ingin tampil keluar, mungkin kita tidak bisa bertatap muka ya. Saya akan jantungan melihat jantung Bapak, dan Bapak akan jantungan melihat jantung saya. Maka biarlah dia berdegup di dalam, walaupun dia yang paling berfungsi. Makanya ketika kita jumpa dengan orang dengan wajah pucat pasi menyampaikan berita si Anu meninggal mendadak. Kenapa? Sakit jantung. Belum pernah kita jumpa si Anu mendadak. Kenapa? Sakit bulu. Kalau sudah itu maka ini aku tidak berfungsi apa-apa kata dulu, tapi biarlah aku di luar. Begitu juga ketika membangun komunitas ini. Tidak ada orang akan berhasil membangun komunitas kalau selalu berkata, kalau bukan karena aku, kalau bukan karena saya. Mereka orang-orang tua kita yang tidak tampil ke depan, tapi mereka sudah cukup merasa senang, bahagia melihat kita membangun komunitas yang besar. Seringkali saya sampaikan kalau ada orang sedikit-sedikit membawa dirinya, kalau bukan karena aku, kalau bukan karena saya, bukan karena saya, maka perlu sampaikan ke mereka, Pak, yang selalu menyebut aku dan saya itu dalam Quran ada 4. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Qarun, yang ketiga Iblis, yang keempat siapa? Bapaknya. Dan biasa orang-orang begini tidak mau dinasihati orang. Alhamdulillah. Hari ini saya dipertemukan yang tampil ke depan, yang memberikan soft speech ke atas adalah orang-orang yang memang kita pilih menjadi ketua-ketua kita, dipilih oleh negara, dipilih oleh panitia. Padahal yang berperan banyak. Yang paling besar perannya dalam tausiah saya ini adalah yang ngatur mikrofon. Makanya tadi begitu suara agak berubah saya pun pucat. Andai mereka nakal, mereka mainkan, ini tidak bisa. Bagaimana mungkin saya mau beri tausiah? Itu semua karena mereka harus saya sebut supaya agak lembut hatinya sedikit. Belum pernah kita melihat ada protokol mengatakan kepada Bapak pemasang banner harap memberikan kata sambutan. Dan mereka tidak tersinggung ya, walaupun peran mereka luar biasa. Kepada sahabat-sahabat yang menjadi bodyguard hari ini luar biasa. Dari mulai mobil di bawah sampai naik ke atas sampai akhir foto-foto saya merasa menonton bodyguard from Beijing. Allah itu akan saya simpan dan di-upload supaya negara-negara lain yang mengundang melihat ini cocok. Itulah membangun komunitas. Setelah membangun bangunan dalam bahasa Arabnya bina wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kamu 7 lapis bangunan yang kokoh. Ada meteor besar, kalau dia sampai ke bumi ini sebesar bola kasti saja akan merubah tanah menjadi danau. Tapi kemudian bola kasti itu mengecil seperti es batu yang jatuh ke dalam lempengan besi kuali sehingga mencair. Apa makna bangunan? Membina sebuah bangunan yang dapat melindungi anak-anak kita, terlindungi dengan adanya komunitas ini. Kalau komunitas memberikan perlindungan berarti bangunannya berhasil. Tapi kalau bangunan tidak melindungi kita, hanya mempersulit kita, maka kita perlu merubah sudut pandang kita. Sebenarnya bangunan apa yang sedang kita buat? Jangan-jangan hanya bangunan yang indah dilihat mata, indah digambar, indah difoto, indah diceritakan, tapi tidak memberikan perlindungan apa-apa buat kita. Bangunan apa itu Pak Ustaz? Istana pasir di tepi pantai. Cantik, difoto, indah sekali. Tapi begitu datang ombak sekali sapu, dia hilang. Kita tidak ingin bangunan itu hanya sebagai cenderamata, cantik, indah dipandang, tapi tidak memberikan perlindungan pada kita. Membangun. Yang kedua, komunitas.
community, kebersamaan. Bangunan tidak akan terjadi, terwujud kalau tidak ada kebersamaan di antara kita. Tentu ini banyak sekali Muslim Indonesia. Manusia skopnya besar, diperkecil lagi dalam komunitas kecil bernama Muslim. Di dalam Muslim itu terdiri lagi dari beberapa elemen-elemen kecil. Di sana ada Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Diperkecil lagi khusus membangun komunitas Muslim Indonesia. Hindu, Indonesia pulau-pulau. Indonesia pulau-pulau yang berada di balik Hindu, India. Orang Arab menerjemahnya Al-Juzur Al-Hindia. Unik kita, tidak sama dengan negeri lain. Negeri lain biasanya negara besar, lalu kemudian mengecil, pecah. Kita ambil contoh Uni Soviet, negara besar, lalu kemudian naik polarisasi, mengecil menjadi Rusia. Sedangkan kita tidak. Justru kita dulu negara yang kecil-kecil, lalu menjadi besar. Kita urut dari atas Sumatera, ada negara bernama Kerajaan Samudra Pasai, Aceh. Lalu kemudian turun ke bawah, Kerajaan Melayu Langkat. Turun ke bawah, Kerajaan Melayu Delhi, Medan, Sumatera Utara. Istana Maimun, Masjid Raya Al-Masuk masih jadi saksinya. Turun ke bawah, Melayu Serdang. Turun ke bawah, Kerajaan Melayu Asahan, Tanjung Balai, jadi kabupaten sekarang. Turun ke bawah, Kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura, kampung halaman kami di Riau, Bumi Lancak Kuning. Terus ke bawah, Kerajaan Melayu Jambi, Kerajaan Melayu Palembang, teruslah Kerajaan Bengkulu, masuk ke Pulau Jawa, Demak, Kerajaan Pasundan, Kerajaan Banjar di Kalimantan, Kerajaan Goa. Kerajaan yang kecil-kecil justru mengikat diri menjadi satu, menjadi sebuah negara besar. Itulah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bangga dengan itu. Maka ketika saya ditanya, apakah mungkin perpecahan di luar sana akan mendera kita? Rasanya tidak. Karena ada satu pengikat yang luar biasa, kesaktian yang dahsyat, yaitu kita disatukan oleh satu bahasa, disatukan oleh satu keyakinan kebersamaan, disatukan oleh satu bangsa. Maka itu yang mengikat kita, membangun komunitas Muslim Indonesia. Jadi di hadapan saya ini berbagai macam suku, ada Minangkabau, ada Melayu, ada Batak, ada Sunda, ada Makassar, ada Banjar, ada macam-macam. Dan saya dari tadi tidak ada yang mempertanyakan itu. Selama 2 hari 1 malam ini belum ada komunitas masyarakat Indonesia di Australia bertanya ke saya, Ustadz sukunya apa? Karena mereka tidak permasalahkan suku saya, mereka tidak permasalahkan saya dari mana. Selama bicara saya mudah mereka pahami, insya Allah akan nyambung. Tapi ketika sulit mereka pahami, tentu mereka akan bertanya, Ustadz bahasa Indonesia nya sulit kami pahami, Ustadz dari mana? Pertanyaan itu muncul ketika ada masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun komunitas Muslim Indonesia dengan berbagai macam suku bangsa, tentu kita mesti membangun kebersamaan. Jadi kami duduk di meja yang sama. Saya dari Riau, Melayu. Di sebelah kiri saya Ustadz Arif Taufik, beliau dari Bumi Minangkabau. Di sebelah kanan saya Ustadz Riza, beliau dari Aceh. Dan kami bersahabat sejak tahun 1998. Kebetulan di antara 74 anak Indonesia yang mendapat beasiswa ke Al-Azhar Mesir, yang sebenarnya berangkat waktu itu 100, tapi yang lain tidak berangkat karena dolar dari 2000 menjadi 17.000. Krisis moneter. Disitulah kami dipertemukan berangkat ke Mesir 1998. Allah mentakdirkan kami bertemu di Sydney bersama lagi setelah 20 tahun berpisah. Dan kami tidak pernah mempermasalahkan asal suku kami, karena ada satu yang lebih kuat mengikatkan kami, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan tadi kami langsung mengambil foto, langsung diupload ke grup untuk menunjukkan ke kawan-kawan, walaupun 20 tahun sudah berlalu, kami tetap bersama.
Walaupun tentu ada beberapa perubahan pada wajah. Yang dulu imut-imut sekarang tidak. 20 tahun tidak bertemu, pertanyaannya anak kamu berapa? Walaupun ada juga yang beberapa yang iseng, istri kamu berapa? Andai dipertemukan Allah kami 10 tahun akan datang, tentu hari ini berkisar 40-an. Saat bertemu dulu umur 20, sekarang sudah 20 tahun tak bertemu 40. Saat pertemuan 30 tahun tak bertemu, pertanyaan mulai berubah, sudah sakit apa? Kamu apa? Saya jantung corona. Kamu diabetes mellitus. Kamu asam urat. 40 tahun tidak bertemu, mulai pertanyaan, sudah pakai pampers? 50 tahun bertemu, mereka sudah mulai bertanya, makam sholat di mana? Oh, dia belum mati. Jadi begitulah rupanya Allah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitu cepatnya peredaran waktu itu kami putarkan. Akhirnya hari ini kami berjumpa, sudah memperkenalkan anak dan istri, walaupun tidak langsung nyata, gambarnya, fotonya, videonya. Akhirnya bersatu juga dengan yang disatukan. Hari ini kita banyak dipersatukan dengan berbagai macam komunitas. Ada reuni angkatan sekian, ada sama-sama satu sekolah, ada paguyuban satu suku, ada itu semua. Dan ini bagian dari membangun komunitas Muslim Indonesia. Lalu kemudian ada kata, saya yakin pilihan kata ini dipilih oleh orang-orang yang cerdas. Komunitas bukan yang sekedar ketemu, ketawa-ketawa, karena banyak juga orang yang bertemu tidak jelas apa yang dihasilkan dari pertemuan itu. Kita banyak melihat sekarang sejak ada grup-grup WhatsApp, kemudian mudah mencari orang di FB, lalu kemudian membuat arisan barang pertemuan. Ketika buat pertemuan yang ingin dilihatkan itu apa? Ada yang ketemu rajin semangat karena mau memperlihatkan mobilnya baru. Ada yang rajin ketemu karena gelangnya besar. Ada yang rajin ketemu karena kebetulan mukenanya mahal. Ada yang rajin ketemu ternyata kata kuncinya bukan itu. Membangun komunitas Muslim Indonesia, kata kunci kelima, yang peduli. Kepedulian ini yang ditumbuhkan dengan komunitas ini. Alhamdulillah, untuk mengucapkan kata peduli begitu mudah dan menggerakkan anak lidah. Saya peduli Ustaz, saya peduli. Bukan itu, tunjukkan bukti kepeduliannya. Mana buktinya? Ini ember sudah berisi. Mana bukti ember berisi? Buktinya dia tidak ada lagi di depan kita. Itu artinya dia sudah penuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan ada sebagian tidak mau menuliskan nama. Tolong jangan tulis nama saya di papan, tulis saja hamba Allah. Biasanya orang yang begitu besar. Berapa kami tulis Pak? Ya 5.000. Padahal sebenarnya nama itu tidak masalah, karena ada juga sahabat Nabi yang dituliskan namanya dalam sejarah. Abu Dihdah menyumbang 600 batang pohon kurma dan namanya tertulis dalam hadis Nabi SAW. Abu Talhah menyumbang satu kebun di depan Masjid Nabawi lengkap dengan bayraqah, yaitu satu sumur. Dulu orang kaya kalau menyumbang sumur lebih mahal air daripada minyak sampai hari ini di Saudi Arabia. Oleh sebab itu menulis nama tidak salah. Tarkul amal li ajlin nas syirik. Tidak jadi bersedekah karena takut dipuji orang, syirik. Uang sudah digenggam lewat ember, kenapa tidak masuk? Takut dipuji orang, syirik. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihi syirik. Beramal supaya dipuji orang, syirik. Serba salah dilema ini Pak Ustaz. Kalau saya masukkan karena ingin dipuji orang, syirik. Tidak jadi saya lepas karena khawatir dipuji orang, riya. Jadi kalau gitu bagaimana? Bismillah, masukkan. Ada bisikan-bisikan, jaga. Mohon perlindungan kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Banyak istighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang mengalami suatu kekeliruan di lidahnya, kekeliruan di otaknya,
keluar dari tidak tanduknya, zakarullah, langsung dia ingat kepada Allah, astaghfirullah, dan kemudian minta ampun kepada Allah, astaghfirullah. Selama perbuatan itu orang lain yang membisikkan pujian. Makanya di antara cara selamat dari penyakit ain, cepat-cepat balikkan pada Allah. Oh, Pak, nyumbangnya banyak ya, masya Allah, Allahu Akbar, alhamdulillah, tabarakallah, bismillah. Cepat-cepat balikkan kepada Allah. Itu cara menyelamatkan. Karena setan senantiasa mengawasi. La aljannakum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an shamalihim dari kiri. La ughwiyannakum, aku akan goda, aku akan bisiki mereka. Sampai kapan? Madanat arwahukum fi ajsadihim, selama roh bersemayam di dalam jasad mereka. Oleh sebab itu kata peduli ini luar biasa. Islam tidak mengajarkan orang beribadah terjebak pada ritual. Puncak dari akhir ibadah itu adalah kepedulian. Sholat. Apa puncak daripada sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Puasa. Puncak daripada puasa adalah kepedulian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji. Apa puncak daripada haji? Waman farada fihi al-hajja fala rafatha, tidak lagi melakukan pelecehan seksual, wala fusuqa, tidak lagi melakukan perbuatan fasik, wala jidal, tidak lagi kasar, tidak lagi sumpah serapah caci maki. Maka ada kepedulian kepada orang lain. Ketika bapak bersyahadat, saya bersyahadat, saat itu terjadi connecting antara kita yang luar biasa. Kalau ketemu, idza laqitahu fasallim alaih, kalau jumpa ucapkan salam. Assalamualaikum, selamat engkau, selamat anakmu, selamat hartamu, selamat rumahmu, selamat kendaraanmu, selamat hidupmu, selamat matimu. Warahmatullah, semoga rahmat Allah senantiasa tercurah untukmu. Wa barakatuh, berkah anakmu, berkah ilmu, berkah hartamu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Tidak ada angka kalau dia mengundang, Pak Haji, maka engkau datang. Luar biasa, Iqra mengundang langsung 1.700 datang dari berbagai tempat. Andai tidak dibatasi, maka tentu meledak tempat. Saking banyaknya yang datang. Dan saya hitung-hitung nampaknya tidak sampai 1.700. Lalu sebagiannya di mana? Ternyata di bawah. Dan ibu-ibu yang berada di lantai bawah tidak lebih terhormat kami yang berada di atas. Karena yang paling mulia adalah yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cara menghibur orang yang tidak bisa melihat langsung. Kita stang sohaka, kalau dia minta nasihat, beri dia. Banyak orang menganggap materi penting, lupa. Kalau kita kasih dia materi habis, tapi kalau kita beri dia nasihat, seumur hidup dia akan tetap berkesan. Maka saya setiap pergi ke beberapa tempat, saya temui ulama, kalau saya minta nasihat, insafli, beri saya nasihat. Tapi tidak semua orang memberi nasihat dengan kata-katanya. Justru dua orang ini memberi saya nasihat dengan kartu nama. Tengku Khalidin Yaakob MA PhD. Beliau tidak kasih saya nasihat dalam pertemuan, tapi dengan ini beliau sudah memberi saya nasihat. Seolah-olah beliau berkata, hai anakku Abdul Somad, saya yang tinggal di negeri ini saja mampu membuat Ashabul Kahfi Islamic Center. Kenapa engkau yang tinggal di negeri Muslim tidak membuat itu? Ini kartu namanya pukulan yang luar biasa. Satu lagi memberikan juga The Foundation of Islamic Studies Information. Kami yang sudah tua bisa melakukan ini. Kenapa engkau tidak? Di bawah nama tertulis LC Islamic University Madinah, MA Al-Azhar University Cairo, PhD University of New South Wales Sydney. Kenapa engkau cuma LCMA saja atau sama? Kenapa engkau tidak langsung PhD? Padahal kami dah jauh lebih tua dari kau. 74 kami di Cairo, engkau lahir 77. Jadi sebenarnya nasihat tidak selamanya. Insya Allah setelah dapat ini saya akan buat kartu nama. Sampai sekarang belum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu rupanya orang-orang santun itu memberi nasihat tanpa harus bergerak lidahnya. Di kulli harakah barakah.
Diamnya pikir, geraknya zikir. Kalau dia diam, dia sedang berpikir. Kalau dia bergerak, dia sedang berzikir. Beda dengan Abu Somad. Kalau dia diam, dia sedang tertidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sedang bersama memberikan nasihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hari ini banyak orang saling berkirim bukan hak. Tawassaw, dua orang yang saling berkirim. A berkirim ke B, B berkirim ke A. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Tapi hari ini kita melihat orang bukan saling berkirim hak, tapi saling berkirim hoax. Tidak bisa membedakan mana hak, mana hoax, mana batil, mana betul, mana betul, mana batil. Batil disangka betul, betul dikata batil. Maka ayat yang dibacakan Ananda Qari kita tadi, faman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberikan Allah cahaya, maka dia tidak dapat cahaya. Saya bisa membedakan ini bapak, itu ibu, ini orang tua, ini anak muda. Dari mana? Bukan karena mata. Kalau kita dapat melihat karena mata, cobalah kita praktekkan. Kita matikan semua lampu di ruang ini, lalu kita buka mata kita lebar-lebar. Kita tidak dapat melihat. Kita melihat bukan karena mata, tapi kita melihat karena ada cahaya. Cahaya itu yang selalu kita minta dari Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, min khalfi nura, min fawqi nura, min tahti nura. Berikan aku cahaya. Dengan cahaya itu kita bisa melihat mana kebenaran. Adapun saudara kita yang belum melihat kebenaran, kita tidak menghukumi. Nahnu du'at la quwwah, satu judul buku. Kita ini dai, mengajak orang, bukan hakim yang membawa palu memvonis, menjudge orang. Kamu saya putuskan penghuni neraka, masuk. Kamu tempatnya di sini. Tidak. Kita mengajak, bukan mengejek. Kita membangun, bukan menjatuhkan. Hari ini kita disadarkan tentang itu semua. Membangun komunitas Muslim Indonesia, kata kuncinya peduli. Sejauh mana peduli? Idza aqisa, kalau dia bersin. Fahamilallah, dia katakan alhamdulillah. Wasammithu, ucapkan ya rahmatullah. Bersinnya saja kita peduli. Hari ini orang tidak peduli. Kamu mau bersin, mau batuk, mau pingsan, bukan urusan saya. 5 orang duduk bersama menunggu pesawat. Dulu orang bertanya, kamu mau kemana? Saya mau ke Australia. Datang dari mana? Saya dari Sumatera. Sumateranya di mana? Di Aceh. Acehnya di mana? Di Banda Aceh. Jauh dari Masjid Baitur Rahman. Dekat. Sebelah kiri apa kanan? Sebelah kanan. Oh, kenal dengan bapak anda? Ya, sahabat saya. Terjadi sesuatu. Sekarang ketika orang sudah terlalu banyak nanya, khawatir jangan-jangan penipu. Jangan-jangan dia mau hipnotis saya. Tatap mata saya. Akhirnya 5 orang yang duduk bersama menunggu penerbangan, 5 orang dengan dunianya sendiri menghubungi orang yang nun jauh di mana. Seorang anak dengan istrinya, dengan anaknya lagi membawa mengunjungi orang tua. Di sana ada kakek, di sana ada nenek, di sana ada istri, di sana ada menantu, di sana ada cucu. Tapi semuanya dalam keadaan sepi, diam, sunyi. Lalu kemudian ada pembantu dari atas balik kamar mengambil foto, dia upload. Apa kata dia? Silent generation. Generasi sunyi, sepi. Tidak ada lagi senda gurau dan bercanda tawa. Tapi hari ini kita melihat ada hubungan yang begitu hangat. Saya pertama kali datang kemari, pertama kali berjumpa dengan bapak dan ibu, tapi saya tidak merasa asing. Kenapa? Karena orang yang saya hadapi ini hatinya terbuka, sehingga terbuka pikiran saya untuk menyampaikan apa yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh saya, karena tema ini baru diberikan tadi selesai sholat. Saya baru tema ini. Walaupun sebagiannya saya copy paste dari MP3 yang lama, saya klik-klik. Membangun komunitas Muslim Indonesia peduli, kata kuncinya. Idza marida, kalau dia sakit, jenguk dia. Wa idza mata, kalau dia mati meninggal dunia, tabi'u, iringi jenazahnya sampai ke pemakaman. Dan ternyata persahabatan kita
dalam komunitas ini, dari mulai anak orang lahir, pemberian nama, akikah. Tadi Tengku Khalidin Yaakob sempat saya dengar bercerita tentang proses pernikahan di Australia, bagaimana perwalian, bagaimana persaksian, ada 2 orang saksi yang muslim yang hadir. Ini semua budaya dari mulai lahir, setelah lahir, akikah, setelah akikah, walimah, setelah walimah, anaknya remaja, pendidikannya semua diatur. Ingat, serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah, karena serigala biasanya dia memantau dari jauh. Ketika dia lihat segerombolan kambing, dia akan diam. Tapi ketika ada kambing yang terlalu larut dalam makan rumputnya, menjauh dari kelompok, justru dia akan menerkam. Segerombolan bison menyeberang sungai, maka buaya-buaya menunggu. Ketika bison ini gerak cepat, satu gerombolan selamat, tapi ada satu yang perlahan memisahkan diri dari jamaah, itu akan diterkam, dihabisi oleh binatang buas. Nabi memberikan perumpamaan itu bukan dari akalnya, bukan dari hatinya, tapi dia itu wama yang tipu anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Oleh sebab itu kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang belum menggabungkan diri dengan komunitas ini, maka kita membangun komunitas Muslim Indonesia yang peduli. Yang keenam, Australia, Indonesia. Di sinilah nampak ada ukhuwah insaniyah. Saya dengan Bapak ukhuwah Islamiyah yang menyatukan kita Islam, sama-sama bersyahadat, sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama haji dan umrah. Tapi Islam tidak hanya mengajarkan bersaudara sesama Muslim. Nabi dikirimi madu oleh Raja Alexandria, namanya Muqawqis, gelarnya Muqawqis, namanya Jirjus. Madu itu datang dari seorang Kristen Ortodok Koptik Mesir. Mereka punya kota tersendiri Alexandria, didirikan oleh Alexander the Great. Dan Nabi menerima madu itu. Nabi meminum madu asal Banha. Banha salah satu provinsi di Mesir. Habis minum Nabi. Oleh sebab itu kalau ada orang Islam diberi madu oleh non Muslim, dia bertanya ke saya, Ustaz, saya tidak mau minum madu ini. Kenapa? Karena yang memberi non Muslim, saya takut berdosa. Kasih sama saya, biar saya habiskan. Nabi dibeli kain putih, karena Mesir waktu itu produksi tekstil luar biasa. Mesir peradaban yang tua dan kaya. Ketika orang di Makkah menulis ayat Quran di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang ceper, maka orang Mesir sudah punya kertas tua bernama papirus yang diambil dari pohon bardi di tepi sungai Nil, yang kemudian dipotong tipis, dibuat satu membujur, satu melintang, lalu dipres dengan tanah liat, dijemur. Hari ini kertas itu dijual sebagai souvenir, tulisan kaligrafi. Kita pandang ke atas cahaya matahari, nampak serat-seratnya. Kertas tertua di dunia. Sebelum orang Cina menemukan bubur bambu untuk menemukan yang berakhir dengan bubur kertas yang kita lihat hari ini. Mesir peradaban yang tua, maka mereka memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dikirimi kendaraan bernama Bighal. Bighal lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, dan Nabi memakai Bighal itu. Nabi tidak serta-merta mengatakan ini karena dikirim oleh yang tidak seakidah dengan saya, maka pergi bawa sana, haram saya menunggang ini. Tidak. Terus sebab itu kalau ada orang Islam diberi mobil, motor, lalu kemudian ketika diberi, saya tidak mau pakai, dan Nabi tidak pakai ini bid'ah. Kasih sama saya, dari saya pakai. Dan Nabi mengajarkan, walaupun dia dikirim oleh orang yang tidak seakidah, maka tidak serta-merta haram. Itu menerima. Bagaimana dengan memberi? Memberi kepada orang yang tidak seakidah. Karena kita tinggal di negeri orang yang tidak satu keyakinan dengan kita. Maka Nabi SAW ketika datang Asma melapor, ya Rasulullah, ummi Fadimas, ibu saya datang dari Mekah, dia non Muslim, wahia raghibatun, dia ingin betul berjumpa dengan saya, dan Asma takut bertemu karena beda agama. Apa asiluha, bolehkah saya menyambung silaturahim dengan dia?
Kata Nabi, siliha, silakan sambung tali silaturahimmu. Apa utiha? Boleh saya beri cenderamata, hadiah kenang-kenangan? Kata Nabi, iktiha, silakan beri. Hadis inilah yang menjadi dasar dalil Syekh Atiyah Sokhar, salah seorang mufti Al-Azhar, dalam kitab Fatawa Al-Azhar, membolehkan memberi hadiah daging kurban kepada non-muslim selama kurban itu kurban sunnah. Adapun kurban wajib tidak boleh. Kurban nazar tidak boleh. Saya bernazar kalau anak saya lulus nanti saya berkurban. Tapi kalau tidak lulus sampai mati saya tidak berkurban. Ini tidak boleh. Adapun kurban sunat, kita bertetangga, kenalan baik, dia berikan. Maka kata Syekh Atiyah Sokhar dalam Fatawa Al-Azhar, boleh. Lalu kemudian Nabi SAW ketika pindah dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah, sepakat semua ahli sirah sejarah Nabi, tidak ada ikhtilaf bahwa yang menunjuk jalan gaib, karena jalannya tidak bisa ditempuh dengan jalan biasa. Kalau jalan biasa yang ditempuh nanti ditangkap oleh kafir Quraisy di tengah jalan. Mesti ada jalan pintas, jalan tepi laut, Laut Merah menuju Madinah. 8 hari 8 malam. Berangkat dari rumah hari Kamis, menginap 3 malam di atas Jabal Hur, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Bertolak hari Ahad malam Senin sampai hari Senin. 8 hari 8 malam. Penunjuk jalannya itu bernama Ibnu Uraikid. Sepakat tidak ada ikhtilaf. Ibnu Uraikid itu non-muslim, tidak seakidah dengan Nabi Muhammad SAW. Itu dalil kita boleh mempekerjakan orang yang berbeda keyakinan dengan kita sebatas profesionalisme kerja. La yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencian lalu kamu tidak bersikap adil terhadap orang lain. Indilu, bersikap adillah, wa aqrabu littaqwa. Begitu indahnya susunan Al-Quran. Kalau mereka yang tidak seagama, tidak sekeyakinan denganmu itu melakukan dua, maka kamu boleh lakukan dua. Tapi kalau mereka melakukan dua, maka kamu tidak boleh melakukan dua. Apa yang dua itu? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu atas nama agama, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak mengusir kamu, mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu, maka kamu boleh membalas dengan dua. Antabarruhum, buat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Dipilih kata barru, padahal dalam bahasa Arab baik itu banyak sekali. Hasan baik, jayyid baik, khair baik, thayyib baik. Tapi kenapa yang dipilih kata barru? Dan kata barru seringnya digunakan untuk orang tua. Birrul walidain, berbakti pada orang tua. Apa komentar Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Sebagaimana engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, begitulah engkau berbuat baik kepada mereka yang tidak seagama denganmu, tapi dia tidak melakukan dua. Dia tidak mengusirmu dan dia tidak memerangi kamu. Oleh sebab itu kalau ada orang berkata Nabi Muhammad itu di sebelah kanannya Al-Quran, sebelah kiri yang pedang, siapa yang tidak ikut Quran pancung kepalanya, maka kita perlu bertanya, yang kamu tonton itu YouTube siapa? Kalau kajian Ustaz Abdul Somad yang kamu tonton, insya Allah kamu, oh saya sudah tonton itu Ustaz provokator, pasti kamu tidak tonton sampai selesai karena kamu takut paketnya habis. Oleh sebab itu maka ini tanggung jawab kita bersama untuk menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dimanapun orang Islam pergi, mathalul mu'minin kamathalin nahl. Orang beriman itu seperti lebah. Bagaimana lebah? Ada 4 keistimewaan lebah. Lebah hanya memakan saripati bunga nektar yang manis. Belum pernah kita lihat lebah makan lontong sayur. 2, lebah hanya mengeluarkan yang baik-baik, yaitu madu. Saya pergi ke pedalaman suku Terasik, lalu di belakang rumah mereka ada sarang lebah. Lalu kemudian kami ambil itu lilitnya, kami telan. Ternyata seperti mengunyah permen karet. Setelah manisnya hilang, kami keluarkan. Ternyata madu yang asli itu indah sekali, manis sekali. Tidak ada terasa bau, tidak ada terasa menyengat di leher,
ternyata yang kita minum selama ini sudah dicampur gula merah dan lain sebagainya. Lebah tidak pernah mengeluarkan kecuali yang baik-baik. 3, lebah kalau hinggap di ranting, tidak ada ranting yang patah. Belum pernah kita melihat pohon durian patah karena lebah hinggap. Tidak. Dan 4, jangan pernah mengganggu lebah. Karena lebah kalau dia diganggu, dia akan balas kemanapun kita pergi. Tenggelam pun kita ke kolam, dia akan tunggu. Ketika kita tarik nafas, di situ dia senang kepala. Jangan katakan lebah itu ekstrim. Jangan katakan lebah itu radikal ketika dia mengingat kepala. Karena videonya dipotong. Sebelumnya kau sudah ganggu sarang dia. Kasihan lebah radikal. Lebah mempunyai satu senjata. Di ujung tubuhnya belakang ada satu senjata lebah. Dan lebah tahu, kalau senjata ini aku pakai, resiko yang aku terima aku akan mati. Tapi lebah tak takut mati. Lebah tak pernah takut mati. Yang penting aku mati menjaga kehormatan diri. Ustaz tahu dari mana? Kebetulan sahabat saya seorang terapis, terapi sengatan lebah. Jadi dia ambil lebah dari sana, ada di ujung disengatkan. Ada beberapa kawan yang kena penyakit asam urat, disengatkan ke uratnya, alhamdulillah sembuh. Tapi saya belum mencoba. Ketika saya tanya, sakit kok? Tidak, tapi susah diungkapkan dengan kata-kata. Kalau coba. Semua lebah yang sudah memakai senjata pamungkasnya itu akan mati. Dan lebah tahu itu. Bila aku pakai senjata ini, aku akan mati. Tapi dia tidak takut mati. Begitulah agaknya orang Islam. Dia tak takut mati. Karena bagi dia kehidupan ini hanyalah tempat berjalan. Ini bukan tempat tinggal saya. Nanti saya akan kembali ke tempat yang lebih indah, lebih kekal, dan lebih abadi. Ini hanya tempat persinggahan semata. Saya dari Canberra, singgah di Sydney, besok akan bertolak menuju Melbourne. Setelah itu akan pulang. Luar biasa Ustaz cerita sejak sampai sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membangun komunitas muslim Indonesia yang peduli Australia. Yang terakhir, kata yang terakhir, Indonesia. Ada sebagian orang mengatakan, ngapain kamu lama-lama di negeri orang? Lebih baik pulang ke negeri sendiri. Ini sama seperti orang yang menuduh Imam Al-Ghazali tidak berkontribusi membebaskan Palestina. Tengoklah Imam Al-Ghazali. Ketika perang terjadi di Palestina, perang salib, dia malah menulis tentang sabar, tentang qanaah, tentang zikir. Dia bukan yang membangkitkan semangat perang. Akhirnya umat Islam down gara-gara itu. Ini orang tidak paham. Siapa yang membebaskan Palestina? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi panglima perang yang disegani. Sampai Richard the Lionheart pun segan kepada Salahuddin. Tapi orang lupa apa yang membangkitkan semangat Salahuddin. Salahuddin menulis buku Ihya Ulumuddin, dan kitab Ihya itu dibaca. Salahuddin bangkit semangatnya karena membaca buku Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal 505 Hijrah, tahun Masehinya mudah diingat 1111. 1111. Kita berkontribusi tidak secara langsung. Saya dulu belajar di Maroko, pulang 2007 awal. Lalu sebelum pulang mampir ke Brunei Darussalam. Karena saya tidak terpikir pulang saya akan mendapatkan kerja yang layak dengan ijazah 2 ini. Sebelah kanan LC, sebelah kiri MA, lagi cemas mencari anak gadis yang belum menikah. Saya mau kerja di mana? Bagi bapak-bapak yang ilmu terapan mungkin. Tapi lalu saya mampir memasukkan pendaftaran di universitas ini, di majelis fatwa, banyak. Saya hanya berpikir kita pasang saja pancingnya, kita ambil bambu, pasang tali pancing, pasang mata kail pancing, letakkan. Masalah ikan apa yang datang itu bukan urusan saya. Letakkan saja pancingnya. Kadang kita tunggu 2 hari ikan tidak datang,
Tapi malah saat kita tertidur ikan paus datang. Dia lari kan sama pancing-pancing. Artinya Allah hanya suruh urus urusanmu, urusanku biar akhirnya. Ternyata ketika pancing dipasang tidak nampak ikan datang. Tapi ternyata sekali datang ikan-ikan besar. Lulus saya di CPNS, lulus juga dapat surat panggilan oleh University Ugama Islam, Perguruan Ugama Islam Bantar 1000 Lawan. Saya berpikir kalau saya PNS, saya hanya bisa menghidupi saya, istri, dan anak. Itu pun kalau nikah, kalau itu belum nikah. Sekarang sudah, mungkin berita ini banyak mengecewakan anak. Saya tidak terpikir bahwa saya akan bisa membuat sebuah komunitas besar menyelamatkan. Tapi saya pikir kalau saya berada di negeri yang makmur ini, mungkin saya bisa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang nanti saya bisa bangun sekolah agama, saya bisa beli tanah, saya bisa bangun 3 lokal, SMP IT, selamat anak-anak sekolah full day. Pagi jam 8 diantar orang tuanya sampai jam 12, dia akan belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Habis sholat zuhur, habis makan siang dia akan belajar agama, Al-Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Dia tahu cara sholat, baca Quran. Nanti jam 5 orang tuanya datang menjemput, pulang ke rumah, mandi, sholat maghrib, makan, isya, tidur. Maka saya sudah bisa menyelamatkan. Kalau satu lokal 30, maka 90 anak Indonesia sudah selamat dari segala yang merusak kepala. Maka saat itu saya tidak berpikir terjun langsung pulang, tapi saya ingin transit dulu karena memang keadaannya. Tapi saya tidak ingin memutuskan keputusan dengan cara saya sendiri. Saya mengamalkan ayat Al-Quran, wasyawirhum fil amri, ajak orang bermusyawarah. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam tekad kuat, tawakkal 'ala Allah, tawakkal kepada Allah. Maka man istaqara, tidak akan sia-sia orang yang mau mendengar pendapat orang lain. Wa man nadima man istasyara, dan tidak akan menyesal orang yang mau bermusyawarah. Maka berdasarkan itu saya tanya ibu saya, karena dulu pun waktu kuliah juga, ayah juga, ibu juga. Saat akan kuliah bingung, semua menawarkan jurusan yang luar biasa. Yang satu mengatakan ambillah jurusan fikih Islam, Islamic law. Apapun yang kau pelajari di Mesir, nanti orang Indonesia akan bertanya hukum halal, haram, makruh, mubah. Maka ambillah jurusan hukum, kata anak-anak hukum. Saya mulai tertarik, mau ambil hukum Islam. Datang anak tafsir hadis. Walaupun kau hebat dalam bidang hukum, tapi hukum itu pijakannya tetap Quran dan hadis. Maka kau harus ambil Quran hadis. Saya mulai mau pindah ke Quran hadis. Datang lagi yang jurusan bahasa Arab. Quran hadis tidak bisa kau pahami kalau tidak pakai bahasa Arab. Akhirnya saya mau ngambil bahasa Arab. Tapi ada satu lagi mengatakan, walaupun engkau bisa bahasa Arab, tapi kalau tidak tahu mata pelajaran yang lain, maka engkau tidak bisa apa-apa. Maka mata kuliah yang paling lengkap 18 pelajaran ini hanya ada di Fakultas Bahasa Arab dan Kajian Islam. Ustaz Riza mengambil fakultas itu. Banyak sekali mata kuliah. Saya yang bingung, saya tanya orang tua, ibu, saya mau ambil yang mana? Kata dia, kau ambillah Quran dan hadis. Tanpa bertanya mengapa, saya ambil. Saya ingin mengambil berkah orang tua. Ternyata 10 tahun setelah itu baru saya tahu, ketika pulang formasi yang buka waktu itu adalah formasi dosen hadis. Rupanya Allah menunjukkan ridha Allah fi ridha walidain. Begitu juga dalam kasus ini, saya perlu dengar pendapatnya. Apakah dia setuju atau tidak? Pilih mana di antara dua pilihan? Kata beliau, kau pilihlah pulang. Saya tidak tahu apa alasannya, tapi dia hanya mengatakan pulanglah, karena kau sudah terlalu lama pergi. Maka saya mesti kalahkan keinginan saya, karena saya percaya orang tua berkata itu tentulah Allah mengirimkan ilham padanya. Sama seperti ibu Musa dulu menghanyutkan anaknya. Wa'auhayna ila ummi Musa, kami ilhamkan kepada Tuhan ibu Musa untuk menghanyutkan dia ke sungai Nil. Lalu kemudian saya ambil pendapat itu. Tapi bagaimanapun juga kita tidak dapat menghukumi orang dia tidak berbuat untuk Indonesia karena dia tidak kembali. Tapi kita berhusnuzon
mungkin dia menempuh cara yang lain seperti pola pikir saya yang pertama. Akhirnya saya tetap bertahan, akhirnya saya tetap menyampaikan tausiah di masjid, tetap mengajar di kampus, dan hari ini saya tetap diundang ke Malaysia, tetap ke Brunei Darussalam memberikan tausiah, dan hari ini bisa bersama dengan Bapak Ibu semua. Yang dulu kita perkirakan tidak akan sampai, ternyata Allah berkata, bila engkau niat baik, engkau buat baik, engkau pikir baik, Allah akan beri yang baik. Datang yang baik, alhamdulillah. Datang tidak baik, mohon ampun kepada Allah. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan. In asabathu dharra, kalau datang yang menyusahkan hatinya, sabar. In asabathu syarra, sarra. Kalau yang datang itu menyenangkan hatinya, syakar, dia bersyukur. Kalau yang datang itu menyusahkan hatinya, sabar. Kedua-duanya baik. Kalau dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau dia bersabar, maka Allah berikan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang tinggal di negeri non-muslim, tidak menghalangi dia untuk beraktivitas, apalagi kegiatan Bapak Ibu. Contohnya hari ini saya tetap diberikan maksud, saya tetap diberikan kesempatan memberikan tausiah yang tidak begitu panjang, 60 menit, diawali pukul 6.20 dan sekarang pukul 7.20. 60 menit, tak terasa 60 menit bersama Bapak Ibu. Mungkin saya tak terasa, Bapak Ibu sudah merasa lama betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membangun komunitas Muslim Indonesia peduli Australia dan Indonesia. Mudah-mudahan anak cucu kita tetap melanjutkan ini. Kita bukan saja relnya, nanti ketika kita semua kereta api akan melalui rel itu. Rel itu bernama Iqra, rel itu bernama Impact, rel itu bernama macam-macam, tapi itu hanyalah sebuah sistem jalan. Bahwa di dalam ini ada komunitas ini, berbagai ormas, ada komunitas Nahdlatul Ulama, ada komunitas Muhammadiyah, ada komunitas macam-macam. Itu semua kita pahami sebagai jalan, bukanlah tujuan. Itu yang dikatakan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ta'addud al-wasilah wahdatul ghayah. Jalannya boleh banyak, tapi tujuannya satu. Jadi sempat mendengar cerita dari guru-guru kita, bagaimana di sini yang satu membaca Allahu Akbar kabira, yang satu membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, yang satu malah tidak baca iftitah sama sekali. Maka itu diterima karena tidak lagi mempermasalahkan perbedaan mazhab, perbedaan ormas. Mungkin kau bukan saudaraku dalam satu ormas, mungkin kau bukan sahabatku dalam satu komunitas, tapi kita tetaplah bersama menggalang tujuan li'ilahi kalimatillah. Kesimpulan akhir, ada saudara karena seakidah, ada saudara karena sama-sama manusia. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menjaga kita tetap memelihara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله